Oke guys, so kita lanjut ya ke tes formatif yang keempat. Nah, di tes formatif keempat ini masih dugaan interval gitu ya, yang dimana subnya daripada statistik inferensi ya, selain uji hipotesis, yang dimana ini terkait dengan menduga selang atau interval daripada varians alias ragam gitu ya. Nah, rumusnya udah seperti ini. Jadi kalau ragam di sini nggak bakal dispesifikkan apakah dia sampel ataupun dia populasi, nggak peduli dia. Jadi untuk ragam daripada ini itu menggunakan pendekatan daripada sampel ya. Oke, jadi makanya kenapa di soal nomor 1 ini tidak ada yang namanya n ya, tidak ada yang namanya n, ada plus atau maksudnya lebih besar atau lebih kecil dari angka tertentu. Jadi berapapun n-nya bisa dipakai ya. Oke, so nomor 1, penduga selang ragam dapat didekati dengan distribusi normal ya. Oke. Nah, tapi bukan distribusi normal. Kenapa? Ya, ini karena kita butuhnya adalah di sini kalau kita lihat apa? Ya, chi-square. Ya, jadi distribusinya adalah distribusi chi-square. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A ya. Oke. Karena di sini nanti akan menggunakan ini namanya tuh chi-square tuh x kuadrat begini, itu namanya chi-square. Nah, sejumlah data sulfuric acid oke, seperti ini. Nah, ini mungkin kita pakai apa ya, pakai Excel aja ya, karena biar nggak ngitung satu-satu. Nah, oke, so di sini udah saya buat ya untuk tabelnya. Oke. Jadi di sini untuk penduga titik variansnya alias S kuadratnya berarti. Nah, jadi untuk nomor 2 S kuadratnya adalah sigma daripada I sama dengan 1 sampai N gitu ya, dari XI kurangkan dengan X bar dipangkatkan 2 per N kurang 1. Maka sebenarnya ini adalah ya yang ini itu adalah XI dikurangin dengan X bar. Ini BTW ini X barnya ya, alias rata-ratanya. Terus kemudian dikurangin masing-masing satu-satu. Terus kemudian dikuadratin, barulah dijumlah. Maka inilah yang dinamakan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N gitu ya. XI dikurangkan dengan X bar dikuadratkan. Seperti itu ya. Dimana ini X1, X2 gitu ya, X3, X4, X5, X6, dan di sini adalah ada X7. Ya sudah, berarti dengan begitu langsung aja kita masukkan 0,48 per N kurang 1, berarti per 7 kurang 1 alias 6. Berapa itu? Jawabannya adalah 0,08. Ya, maka soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Dan kita lanjut ke soal nomor 3. Lihat soal nomor 2 di sini. Nah, di sini alfa 90%. Ini kepercayaannya gitu ya. Jadi untuk nomor 3 katanya percaya 90%. Oke. Percaya 90%. So berarti di sini ada sedikit pesimis alias error sekitar 10%. Nah, di sini kita mau nyari nilai daripada ini nih. Nah, di sini nanti akan ada 2 yang kita cari ya. Yang kita cari ada 2. Yang pertama adalah ini sebenarnya X kuadrat alfa per 2, df gitu ya. Terus kemudian satu lagi adalah X kuadrat dari ini X kuadrat ini chi-square ya, bukan nanti dipangkatin 2, bukan. Ini sama 1 kurang alfa per 2, df. Dimana df-nya sama seperti tabel T, N kurang 1 ya. Ya sudah, berarti ini chi-square dari alfanya per 2 0,1 per 2 gitu ya, koma gitu ya, N kurang 1 berarti 6. Berarti ini 7 kurang 1 gitu ya. Di sini chi-square dari 1 dikurang 0,1 per 2 gitu ya, koma 7 kurang 1. Berarti di sini chi-square daripada 0,05,6. Sedangkan di sini 1 kurang daripada ini 0,95,6. Maka nilainya berapa? Kita lihat tabel chi-square. Oke, untuk tabel chi-square ini kurang lebih seperti ini.
Tadi yang di BMP juga udah saya cek ya. Nah, untuk chi-square 0,05 ini ya, berarti 0,05,6. Oke. Jadi berapa jawabannya? 12,592. Dan kalau 0,95 ini adalah 1,635 ya. Oke, so berarti di sini tadi untuk yang 0,05 adalah 12,592 gitu ya. 12,592, sedangkan yang ini adalah 1,635. Ya sudah, berarti bisa kita simpulkan adalah sigma kuadratnya ini setara dengan yang namanya S kuadrat kali N kurang 1. Iya benar. Ada dua ya. Jawabannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah S kuadrat kali N kurang 1 per gitu ya, chi-square kuadrat untuk alfa per 2, df. Yang satu lagi adalah S kuadrat N kurang 1, bedanya adalah ya X kuadrat 1 kurang alfa per 2, df. Ya sudah, tadi S kuadratnya untuk S kuadratnya adalah 0,08 gitu ya, 0,08 dikali dengan 7 kurang 1, 6 per ini tadi yang alfa per 2, df 12,592. Sedangkan yang ini 0,08 kali dengan 6 per 1,635. Sudah, kita cek ya kan, kita kalkulator aja langsung. 0,08 kali 6 dibagi dengan 12,592. Jawabannya adalah ini 3 angka di belakang koma ya, pilihan gandanya 0,038. Sedangkan kalau yang itu yang dibagi 1,635 itu jawabannya adalah 0,294 ya. 0,294. Yang sebenarnya itu nilainya segini ya. 0,29357 gitu. Oke. So jawaban dari ini ya jawabnya adalah yang B. Yang dimana ini kalau ditulis ya adalah sigma 1 kuadrat gitu ya, itu lebih kecil sama dengan sigma kuadrat lebih kecil sama dengan sigma kuadrat 2 kuadrat gitu, atau sigma kuadrat yang kedua gitu ya. Nah oke, itu untuk 1 sampai 3 dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, sorry, izin koreksi ya. Emang benar kalau kita untuk nomor 1 ya. Emang benar kalau ketika kita pakai gitu ya, kalau misalnya ketika kita mengerjakan untuk melihat datanya pakai tabel chi-square. Tapi pas saya cek ulang ternyata untuk distribusinya tetap mengikuti distribusi normal ya. Oke, jadi jawaban untuk nomor 1 nih jawabannya yang benar adalah yang B ya. Oke. Atau mungkin boleh dikoreksi aja kalau emang untuk nomor 1 ini ada yang kurang pas gitu ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 4 dan 5 terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 4, suatu perusahaan baterai menyatakan bahwa baterai tahan pada rata-rata 3 tahun dengan variasi 1 tahun. Bila 5 baterai ini tahan selama sekian, selang kepercayaannya sekian, apakah pernyataan tersebut tadi bahwa sigma kuadrat atau varian sama dengan 1 dapat dibenarkan? Oke. Jadi di sini kita mau mencari range-nya terlebih dahulu. Baru nanti di antara range itu apakah dia masuk ke dalam range gitu ya. Kalau masuk berarti dapat dibenarkan. Tapi kalau tidak berarti tidak dapat dibenarkan. Seperti itu ya. Oke, jadi sebenarnya ini cuma informasi tambahan yang di awal. Nah, pas untuk menghitung daripada ini yang kita fokuskan adalah data yang ada di sini ya. Oke. So dengan begitu ya saya sekali lagi minta bantuan sama si Excel ya. Oke, so untuk datanya seperti ini sudah saya buatkan, sudah saya rangkum dalam Excel. Oke, jadi dari data ini kita mempunyai informasi untuk X barnya itu segini. Nah, jadi X barnya jangan lupa ya, terkait dengan X barnya tuh dengan rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari XI per N.
Jadi jumlah data dibagi dengan banyak data, yang dimana ini kalau dijumlahin gitu ya, 1,9 tambah 2,4,3 ditambah 3 ditambah dengan 3,5 ditambah dengan 4,2 itu jawabannya adalah sebesar, bentar dulu, bentar ya, saya cek dulu daripada nanti saya takutnya salah. Jawabannya adalah 15 ya, jawabannya adalah 15 untuk totalnya. Jadi kalau kita masukin ke sini 15 bagi 5, jawabannya adalah 3 ya, sama ya dengan apa yang tadi dihitung di sini. Nah, sedangkan untuk ini adalah sigma i sama dengan 1 sampai ke n dari xi dikurangkan dengan x bar dikuadratkan dibagi dengan belum. Ini masih ini doang ya, belum ngitung varians. Jadi jangan lupa kalau mau ngitung ini rata-ratanya dulu dengan cara jumlah data dibagi dengan banyak data, kemudian kurangkan masing-masing data dengan rata-ratanya, kemudian kuadratkan masing-masing yang tadi hasil dikurangin ini, barulah dijumlahkan. So dari sini untuk nomor 4 sendiri kita sudah punya informasi, berarti s kuadratnya berapa nih, kan gitu ya. Ya udah tinggal masukin aja, berarti s kuadratnya sama dengan 3,26 per 4 ya. Nah, 3,26 kalau dibagi 4 hasilnya adalah 0,815. Oke, 0,815. Dan di sini yang diminta adalah apa? Ya, kita cari batasnya. Jadi sigma kuadrat kalau 1 itu adalah oke, jangan lupa apa? Ya, ada yang belum kelewat nih. Percaya 95%. Oke. Berarti ada error di sini 5%. Dari sinilah kita harus mencari apa? Ya, tabel dari chi-square-nya kalau pertama alfa per 2, df, dan kemudian untuk yang chi-square 1 kurang alfa per 2, df. Nah, ini langsung aja ya. Berarti chi-square dari, nah ini kan 0,05 ya. Kalau dibagi 2, ya kalau dibagi 2 itu adalah 0,025. df itu rumusnya adalah n kurang 1. Di sini n-nya 5. Kalau dikurang 1 hasilnya 4. Kemudian di sini x kuadrat 1 kurang ini, 1 kurang 0,025, 0,975, df-nya 4. So di sini kita lihat tabelnya. Oke, kita lihat lagi tabelnya. Untuk 0,025, jadi sebenarnya ini tabel yang ini cuma tinggal kalau 0,025 di sini gitu ya. 1 2 3, nanti di sini tinggal 1 2 3, 0,975 gitu. Ya sudah, 0,025,4. Berarti di barisan yang sini nih, ya. Untuk 0,025 11,143, untuk 0,975 0,484 ya. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah 11,143, sedangkan untuk 0,975 adalah 0,484. Ya sudah, tinggal kita cari nih. Sigma kuadrat yang pertama alias batas bawahnya itu setara dengan yang namanya, atau mungkin saya tulis BB aja lah ya, langsung aja BB-nya adalah S kuadrat kali N kurang 1 per X kuadrat alfa per 2, df. Berarti 0,815 kali N kurang 1-nya adalah 4 per ini 11,143. Sedangkan batas atasnya adalah S kuadrat kali N kurang 1 per X kuadrat 1 kurang alfa per 2, df. Ini berarti 0,815 kali 4 per 0,484. Nah, kita cek nih jawabannya berapa gitu ya. 0,815 dikali dengan 4 dibagi dengan 11,143, jawabannya adalah ini 3 angka di belakang koma gitu ya. 3 angka di belakang koma, jadi di sini pakainya 0,293, yang walaupun sebenarnya jawabannya adalah 0,2925 gitu ya. Oke. Coba daripada nanti takutnya di saya kelihatan jelas. Oke, coba
0,2925 sekian ya. Oke. Terus kalau misalnya di bawahnya diganti dengan 0,484 gitu ya, maka jawabannya adalah 6. Berarti kalau dibulatkan 3 angka di belakang koma, 6,736 ya. 6,736. Maka jawabannya adalah yang ini ya. Atau ini bisa kita simpulkan 0,293 lebih kecil daripada sigma kuadrat lebih kecil dari 6,736 karena klaim dia yaitu adalah alfa kuadrat ada di dalam range-nya, maka termasuk bisa dibenarkan ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut ke nomor 5 gitu ya. Lanjut ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 di sini dikasih tahu untuk n-nya adalah 20 ya. Terus kemudian untuk x bar-nya adalah 5, untuk x kuadratnya adalah 16. Nah, katanya percaya 98% nih. Nah, percaya 98%. Berarti ada tidak percayanya, errornya adalah 2%. Dari sini kita harus cari ya x kuadrat alfa per 2, df, terus x kuadrat 1 kurang alfa per 2, df. Di sini errornya berarti 0,02 ya, untuk alfanya berarti 0,02. Terus untuk df-nya adalah n kurang 1, berarti 20 kurang 1 adalah 19 ya. Nah, kalau udah ketemu ini kita tahu alfanya 0,02, df-nya 19, ya tinggal kita cari dong ya kan, terkait dengan tabel chi-square-nya. Nah, 0,02 dibagi 2 itu adalah 0, berarti ini kan kalau kita tulis gitu aja ya. Berarti nanti x kuadrat 0,01,19 gitu ya. Terus yang ini adalah 0, berarti 0,99 gitu ya, 19. Ya udah, tinggal kita lihat nih di tabel ya kan. Nah, untuk tabelnya yang 0,01 gitu ya, 0,0119. Oke. Jadi kita lihat ini yang 19 nih. 0,01 itu 36,191 dan 0,99 itu 7,633. Oke. So di sini saya tulis dulu aja ya. Untuk yang ini 36,191. Kemudian yang ini adalah untuk 0,99 itu adalah 7,633 ya. Oke, ya sudah. Berarti kita hitung nih. Batas bawahnya sama dengan x kuadrat kali n kurang 1 per x kuadrat alfa per 2, df. Berarti s kuadratnya itu adalah 16 kali n kurang 1-nya adalah 19 per 36,191. Sedangkan untuk batas atasnya adalah s kuadrat kali n kurang 1 per chi-square-nya 1 kurang alfa per 2 gitu ya, df. Berarti 16 kali 19 per 7,633. Nah, tinggal kita hitung ya. Untuk berarti 16 kali 19 dibagi dengan 36,191, maka jawabannya adalah 8, di sini ada 3 angka di belakang koma ya. Oke. So berarti 16 kali 19 ya, kemudian dibagi dengan yang namanya ini, berarti 8,399. Sedangkan untuk yang 1 kurang 2 gitu ya, 7,633 itu adalah 39,827 ya, 39,827. Oke, so berarti apakah ada? Ya, ada ya. Oke, kita bisa menganggap bahwasanya ini 8,3 itu ya 8,4 ya. 8,400. Ya, kalau bedanya 0,0001 ya masih so-so lah ya. Oke. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C, dan kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke nomor 6 dan nomor 7.
Nomor 6, sarapan teratur sereal yang diberi pemanis sebelumnya menyebabkan kerusakan gigi bla 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 bla. Kemudian dalam suatu sampel acak 20 gitu ya. Oke, berarti N itu adalah 20. Berarti dari sini nanti kita langsung aja ya. DF-nya adalah N kurang 1. Berarti jawabannya adalah ya 19. Kemudian di sini dikasih tahu rata-rata kadar gulanya alias X barnya adalah 11,3 gram. Kemudian simpangan bakunya alias S-nya itu adalah 2,45 gram. Berarti dari sini untuk S kuadrat gitu ya. Kita kuadratkan dulu. Berarti 2,45 dikuadratkan itu adalah 6,0025 ya, 6,0025 gram kuadrat. Kemudian di sini dikasih tahu untuk nomor 6 katanya percaya itu sebesar 95%. Dan untuk si siapa? Untuk errornya berarti sebesar 5%. So berarti di sini alfanya adalah sebesar 0,05 ya. So di sini langsung kita cari untuk X kuadrat alfa per 2, df. Terus ini adalah X kuadrat 1 kurang alfa per 2, df. Berarti ini X kuadrat si alfa per 2 alias 0,025, df nya adalah 19. Kalau ini berarti 0,975 gitu ya. 1 kurang 0,0025 itu 0,975,19. Nah tinggal kita lihat tabelnya nih. 0,02519 itu adalah 32,852. Terus kemudian untuk 0,975 itu adalah 8,907. Oke, jadi di sini saya tulis dulu ya. Ini 8,907, sedangkan ini adalah 32,852 ya. 32,852. Ya sudah, berarti untuk batas bawahnya adalah ya S kuadrat kali N kurang 1 per X kuadrat alfa per 2, df berarti 6,0025 kali 19 per berapa? 32,852. Dan untuk batas atasnya sendiri adalah S kuadrat kali N kurang 1 per X kuadrat 1 kurang alfa per 2 df. Berarti ini 6,0025 kali 19 per 8,907. Ya udah, berarti 6,0025 kali 19 dibagi dengan 32,852 itu jawabannya adalah ini. Oke, jawabannya ada di 3 angka di belakang koma ya. Oke, 3 angka di belakang koma. Entar dulu. Oh iya. Wait. Ini sigma yang ditanya ya. Berarti harusnya sigma kuadrat ya. Berarti oke, nanti coba kita ini dulu. Ini batas bawahnya adalah 3,472 gitu ya. Sedangkan kalau dibagi dengan 8,907 itu jawabannya adalah 12,804. Oke. Nah, apakah tidak ada? Nah, perlu diperhatikan karena di sini kalau ini kita tulis summary-nya 3,472 lebih kecil daripada sigma kuadrat gitu ya, lebih kecil daripada 12,804. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya misal nih 4 sama 16 itu lebih kecil. Tapi kalau kita akar kuadratkan 2 lebih kecil daripada 4 masih sesuai. So, ya ini kita akar kuadratkan masing-masing. Gitu ya. Sehingga nilai daripada ini berarti ini sigma gitu ya. Nah, untuk yang paling kecilnya 3,472. 3,472 itu kalau diakarin berapa sih gitu ya. Maka jawabannya adalah 1,863. 1,863. Untuk kalau 12,804 gitu ya. 12,804 jawabannya adalah 3,587 ya. 3,578 sorry 3578 ya. Oke. Gimana jawabannya?
Ya, jawabannya adalah yang A. Ya, 1,863 lebih kecil daripada sigma, lebih kecil daripada 3,578. Atau kalau kita bikin dalam bentuk sigma kuadrat, nilainya adalah 3,472 lebih kecil daripada sigma kuadrat, lebih kecil daripada 12,804. Seperti itu ya. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk nomor 7 kita punya informasi bahwasanya di sini apa nih? Oke. Kita butuh Excel lagi ya. Oke, jadi di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, berarti kalau n-nya 9 bisa kita katakan ini df-nya adalah n kurang 1 alias 8. Terus x barnya nanti kita cari ya. Terus kemudian untuk s kuadrat, nah ini kita bikin dalam bentuk sampel aja gitu ya. Oke, wait. Di sini saya ingin berarti saya buat dulu ya tabelnya ya. Nah, oke. So, untuk mencari rata-ratanya di sini sudah saya share ya. Nah, ini dia. Nah, untuk rata-ratanya itu sebesar ini. Yang paling bawah tuh, ya. Ini nih. Sorry, bukan yang paling bawah, yang di sini nih. Nah, ini adalah X barnya ya, rata-ratanya 1,00556. Oke, ini 1 2 3 4 5 angka di belakang koma. Oke. Nah, kemudian untuk S kuadratnya adalah sigma XI kurang X bar kuadrat gitu ya, per N kurang 1. Berarti ini nih. Kemudian kalau misalkan itu saya bagi 5 langsung gitu ya, sama dengan itu dibagi dengan, berarti dibagi dengan N kurang 1 alias dibagi dengan 8 ya, maka jawabannya adalah 0, gitu ya, 0,00061 gitu ya, 6 sebenarnya 602 gitu ya, atau 603 deh gitu ya. Saya ambil ini aja deh biar nggak kopong 0 gitu ya. 0,123 ya, betul. Oke. Nah, kalau gitu berarti kita udah dapat nih x kuadratnya ya kan. Nah, di sini untuk nomor 7 sendiri tertulis katanya percaya sebesar berapa persen? 99%. Berarti errornya itu adalah ya 1%. Berarti ini 0,01, yang ini percaya 0,99. Ya, walaupun sebenarnya ini yang 1 kurang alfa per 2 itu kan ya 0,9, 1 kurang ini ya alfa per 2 ya. Oke, hati-hati. Nah, x kuadrat alfa per 2, df. Oke, berarti jadinya x kuadrat 0,005,8. Nah, yang satu lagi adalah 1 kurang alfa per 2. Ingat, dikurang alfa per 2 bukan kurang alfa. Kalau kurang alfa itu segini. Nah, berarti bar kuadrat 0,995 gitu ya. 8. Ya udah, coba kita cek tabelnya. Kan gitu ya. Oke, ternyata 0,005 ya, 0,8 ini berarti dari sini ke sini ya. Nah, yang 8 nih 0,05 21,955, sedangkan 0,995 itu 1,344. Oke, so di sini saya tulis dulu tadi. Untuk yang ini adalah 21,955, yang ini adalah 1,344 gitu ya. So, berarti untuk batas bawahnya langsung aja S kuadrat kali N kurang 1 per S kuadrat alfa per 2, df. Berarti ini 0,000603 kali dengan 8 dibagi dengan yang namanya 21,955. Terus batas atasnya itu adalah S kuadrat kali N kurang 1 per 1 kurang alfa per 2 gitu ya, df. Jadinya 0,000603 kali dengan 8 per 1,344. Nanti jawabannya 5 angka di belakang koma ya. 5 angka di belakang koma. 0,000603 kali 8 dibagi dengan 21,955. Maka jawabannya adalah
ini sebenarnya ya 0,00022 ya, sebenarnya 2,19 kali 10 pangkat min 4 tuh ya sebenarnya 0,000219 gitu ya. Ini jawabannya itu kalau nggak pakai kalkulator itu ini segini nih hasilnya tuh ya. Oke, kemudian kalau yang di bawah itu dibagi sama 1,344, maka jawabannya adalah 0,00036 alias 3,58 kali 10 pangkat min 4 yang sama dengan 0,000358 gitu ya. Oke, berarti dengan begitu jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D ya, 0,0022 terus habis itu sama 0,00357 atau 0,003 dulu bentar. 0, oh sorry. Ini nolnya kebanyakan. 3,58 kali 10 pangkat min 3. Sorry. Kalau 10 pangkat min 3 itu 0,00358. Berarti kalau di sini kalau ditulis berarti 0,00358 atau 359 gitu ya. Oke, ya jawabannya adalah yang D. Ya, kalau yang batas atasnya ya masih sosol ya. Beda 0,00001. Nggak apa-apa kalau kayak gitu ya. Yang penting bedanya kalau 0,2 apalagi kalau tabel ya. Wah, itu bahaya kalau bedanya ketika menghitung bedanya 0,2 apa 0,3 bahkan sampai 1 ya, seperti di model-model sebelumnya. Wah, itu udah jawabannya kita nggak bisa bilang mendekati gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 8, 9, 10, soal 3 soal terakhir ya. Dan ini udah transformatif keempat. Oke, untuk soal nomor 8 ya. Untuk soal nomor 8 kita punya informasi bahwasanya sampel acak 8 batang rokok berarti N-nya 8. Berarti dari sini langsung DF-nya adalah N-1 alias 7. Terus kemudian mempunyai rata-rata kadar nikotin sebesar 2,6 mg. Terus simpangan baku berarti S-nya gitu ya. S-nya adalah 0,9 mg. Berarti di sini kalau kita bikin S kuadrat gitu ya, jawabannya adalah 0,81 harusnya. Ya, oke, coba saya cek dulu. Ya, 0,81 mg kuadrat gitu ya. 0,81 mg kuadrat. Oke, so kita lanjut ya untuk X kuadratnya, dan ternyata di sini nomor 9 kita punya informasi nomor 8 sorry ya. Nomor 8 kita punya informasi bahwasannya gitu ya, bahwasannya untuk si kepercayaannya itu sendiri katanya percaya sebesar 99%. Terus kemudian untuk errornya berarti dia pesimis 1%, alias berarti alfanya adalah 0,01. So dari sini kita punya X kuadrat untuk alfa per 2, df. Kemudian di sini adalah X kuadrat 1 kurang alfa per 2, df. Berarti di sini X kuadrat gitu ya. Oke, ini sorry biarkan saja. Sorry. X kuadrat dikurang alfa per 2 berarti 0,05 ya. 0,005, df-nya adalah 7. Sedangkan kalau yang ini X kuadrat 0,0995,7 gitu ya. Nah, ini beda nih N-nya ya kan. Makanya beda DF. 0,005 itu yang 7 tuh ya, berarti yang pakainya yang ini ya. 20,278. Sedangkan kalau yang 995 tuh 0,989. Oke, berarti ini 20,278, sedangkan ini adalah 0,989 ya. Oke. Ya sudah, berarti kita nyari batas bawahnya adalah S kuadrat kali N kurang 1 gitu ya. Per apa? X kuadrat alfa per 2, df. Berarti ini adalah 0,81 kali dengan N kurang 1 alias 7 per
berapa? 20,278. Terus untuk batas atas adalah x kuadrat kali n kurang 1 per x kuadrat 1 kurang alfa per 2, df gitu ya. Berarti 0,989 per 0,81 kali dengan 7 per 0,989. Oke. Nah, oke, so tinggal kita hitung ya. Nah, 0,81 gitu ya. Kalau dikali dengan 7 dibagi 20,278 itu hasilnya adalah ini pakai 3A. Kita ini pakai mungkin 0,2796 gitu ya. 0,2796 ya. Oke, atau 2769961 gitu. Terus kalau misalnya dibagi dengan 0,989, maka jawabannya adalah 5,7735,73306. Nah, tapi di sini diminta adalah ya sigma kuadrat, sigma doang. Di sini harusnya kalau kita tulis sigma kuadrat lebih kecil daripada 5,73306 dan lebih besar daripada 0,27961. Maka ini saya akar kuadratkan nih ya. Sehingga kita memperoleh informasi adalah sigma itu lebih kecil daripada, oke, coba 5,7 daripada itu diakarin ya. 5,73306 itu hasilnya adalah 2,3943, 2,394 gitu ya. Kemudian kalau misalnya 0,27961 itu jawabannya adalah 0,529 gitu. Ya, jawabannya tidak ada. Ini saya ragu antara gitu ya, antara emang diminta adalah alfa kuadrat, sigma kuadrat atau sigma gitu. Karena ini kan yang ditanya adalah ini simpangan baku gitu loh. Ya, bukan varians. Soalnya untuk dugaan atau ini ya, dugaan daripada parameter itu either antara rata-rata, proporsi, ataupun varians gitu loh ya. Nah, kalau semisal ini untuk yang simpangan baku, saya ragu itu ya soal yang ini. Karena di sini kalau bisa 1,410 bahkan nilai daripada S kuadratnya sendiri aja nggak sampai 0,81 gitu loh, nggak sampai nggak pakai 1, jadi saya agak ragu nih, kok bisa jawabannya 1,410, atau mungkin saya yang nggak tahu. Cuman pas saya search gitu ya, untuk untuk daripada si standar deviasi ini nggak ada gitu ya. Oke. Nah, oke, jadi saya agak sedikit ragu untuk nomor 8 ini. Sebenarnya harusnya sih logika saya benar ya. Kalau misalnya kan kita punya sigma kuadrat. Ya kalau kita mau nyari sigma ya tinggal kita akar kuadratkan aja gitu loh, ya. Oke, so itu untuk soal nomor 8. Dan untuk soal nomor 9 gitu ya. Oke, nomor 9 kita punya informasi sampah acak 12 vakum penjepit, berarti N-nya adalah 12 gitu ya. Berarti untuk DF-nya adalah N kurang 1, berarti 11. Penjepit gunting besar diambil, oke, meneliti kekerasan Rockwell, oke. Di sini rata-ratanya alias X barnya adalah sebesar 48,50 dan untuk simpangan bakunya adalah berarti ini S ya, 1,5. Berarti di sini S kuadratnya adalah 1,25 sih harusnya ya kalau dikuadratkan. Ya, 2,25 maksud saja. Nah, gitu ya, 2,25. Terus kemudian di sini oke. Di sini untuk soal nomor 9 kita punya informasi percaya gitu ya. Percaya sebesar 90%. Terus kemudian berarti errornya adalah sebesar 10%. Berarti di sini nanti kita akan cari X kuadratnya alfa per 2 gitu ya. Ini adalah alfa per 2, df.
Terus kemudian sama ya yang satu lagi, 1 kurang alfa per 2, df. Oke, berarti untuk x kuadrat alfa per 2 gitu ya. Berarti x kuadrat daripada 0,005 gitu ya. Emang ya, ini 0,1 ya, 0,1 di sini. Ini 0,1 alfanya. Ya, 0,1 kalau dibagi 2 ya 0,05 gitu ya. Koma df-nya adalah 11. Kemudian ini juga sama, x kuadrat untuk 0,95 berarti 0,11. Tinggal kita cari nih terkait dengan tabelnya itu sendiri. Nah, untuk 0,05 gitu ya. 0,05 ini berarti 11 ya. 11 nih yang ini. Kalau 0,05 itu 19,675. Kalau 0,95 yang ini ya berarti 4,575. Ya sudah. Berarti ini kita tulis dulu ya. 0,05 kalau 11 adalah 19,675. Sedangkan ini adalah 0,95 adalah 4,575. Oke. So berarti tinggal kita cari nih. Di sini untuk pakai batas bawahnya ya. Untuk batas bawahnya adalah S kuadrat kali N kurang 1 per S kuadrat alfa per 2, df gitu ya. S kuadratnya adalah 2,25 kali N kurang 1 berarti 11 per 19,675. Sedangkan batas atasnya adalah S kuadrat kali N kurang 1 per S kuadrat 1 kurang alfa per 2, df berarti 2,25 kali 11 per 4,575. Ya sudah, ini nanti jawabannya 3 angka di belakang koma ya, berarti 2,25 kali 11 per 19,675 jawabannya adalah 1,258 ya, 1,258 yang jawabannya sebenarnya adalah 1,2579 ya. Oke. Kemudian untuk yang bawah itu jawabannya tadi adalah kalau kita hitung ya, dibagi dengan 4,575 jawabannya adalah 5,409 atau 5,410. Ya di sini nih ya, dibulatkan jadi 5,410 ya, 5,410, sehingga jawaban yang mendekati adalah ya yang A, bukan mendekati bahkan persis ya untuk nomor 9. Atau sebenarnya ini kalau mau bikin 09 juga nggak apa-apa gitu ya, cuman karena belakangnya 8 maka ditambahkan 1 jadi 10. Oke. So soal terakhir, soal nomor 10. Di sini manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Penduga titik dan penduga selang adalah saling melengkapi, betul. Nah, ini sebenarnya ya jawabannya yang A ya. Karena dimana ketika kita mau menduga sebuah titik gitu ya, nanti ternyata gitu ya, ternyata dugaan kita itu apakah ada digunakan untuk menduga interval gitu. Jadi kalau misalnya kita menduga selang yang ini nih, contohnya sigma kuadrat, kita butuh S kuadrat. Nah, S kuadratnya dapat dari mana? Nah, S kuadratnya ini kita menduga gitu loh. Kita menduga bahwasannya, ternyata dugaan daripada untuk yang sigma kuadrat ini, kita bisa menduga S kuadrat tuh menggunakan ya kayak S-nya sampel gitu. Ya. Dimana ini digunakan untuk menghitung yang ini. Ya. Jadi, mereka berdua saling melengkapi. Begitu juga untuk yang untuk yang proporsi, ya kan? Untuk proporsi itu kan sama dengan proporsi topi ini plus minus, kita mau pakai misalnya pakai Z ya, alfa per 2 kali dengan akar kuadrat P topi kali Q topi per N. Tapi kalau misalnya bukan proporsi, misalkan mu, itu apa? X bar. Nah, X bar ini bertujuan untuk menduga interval daripada mu gitu. Ini Z alfa per 2 kali dengan sigma per akar N. Ya, kurang lebih seperti ini. So, dengan begitu, ya nomor 10 jawabannya adalah yang A. Ya, saling melengkapi antara penduga titik dengan penduga selang. Ya, oke.
Ya, so dengan begitu selesai ya untuk pembahasan transformatif di mode transformatif keempat di modul 7, sekaligus juga untuk mengakhiri pembahasan transformatif untuk modul ke-7 itu sendiri ya, terkait dengan pendugaan, baik pendugaan titik ataupun pendugaan interval atau pendugaan selang ya, yang dimana ada 3, ada rata-rata, kemudian ada mu ya gitu ya, rata-rata atau mu, kemudian ada proporsi alias P-topi ya yang dugaan titiknya, yang kemudian untuk ragam ya, dugaan selang ragam, yang dimana pendekatan dugaan titik ragam itu adalah S kuadrat ya. Oke, so dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya, dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode QRIS di bawah ini ya, sebagai bentuk apresiasi untuk mendukung channel YouTube saya secara finansial. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.